Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Nah, pada hari ini Bapak mintakan kepada Ananda M. Ihsan untuk memimpin doa di depan. Ya, silakan Ihsan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah tadi kita membaca doa bersama-sama, semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya Bapak mau mengabsen dulu. Nanti kalau Bapak sebut namanya, bilang Aldi, Umairah, Hadir. Ahmad Muhajir, Amelia Putri, M. Ihsan. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir. Nah, supaya menambah semangat pelajaran kita pada hari ini, kita tepuk tangan bersama-sama dulu. Nah, tepuk. Anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar tentang mari belajar surah Al-Falaq, yaitu tentang menghafal surah Al-Falaq. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak ingin mengulang pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang membaca surah Al-Falaq. Nah, Bapak tanya dulu, apa arti Al-Falaq? Waktu subuh. Nah, betul. Ada berapa jumlah ayat dalam surah Al-Falaq? 5 ayat. Ya, betul. Yang terakhir, di mana surah Al-Falaq diturunkan? Di kota Mekah. Betul, 100 untuk kalian semua. Nah, seperti yang Bapak bilang di awal tadi, hari ini kita belajar tentang menghafal surah Al-Falaq. Ya, berikutnya Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari surah Al-Falaq, peserta didik dapat menunjukkan hafalan surah Al-Falaq dengan lancar. Nah, jadi naklah, menghafal surah Al-Falaq itu ada dua cara. Yang pertama, dengan cara membacanya berulang-ulang. Diulang-ulang bacanya.
sekali, 2 kali, 3 kali sampai hafal. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk menghafal yaitu dengan cara sering mendengarkan. Misalkan mendengarkannya lewat bacaan teman kah, atau mendengarkannya lewat HP, atau lewat speaker. Didengarkan, terus dengarkan, terus akhirnya jadi hafal. Nah, di sini Bapak ada mengutip sebuah hadis Nabi yang berbunyi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis Nabi dapat kita ambil hikmahnya. Salah satunya apa? Apabila kita membaca ataupun menghafal satu huruf di dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Bayangkan, misalkan kita membaca surah Al-Falaq, berapa ayat di dalamnya tuh? Kali akan 10. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, sampai di sini. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran tentang bagaimana cara menghafalnya, ada yang ingin bertanya? Turun, Pak. Oh ya, silahkan Mumairah bertanya. Mengapa harus menghafal surah Al-Falaq? Oh ya, mengapa harus menghafal surah Al-Falaq? Nah, ada yang tahu? Kan ada. Nah, jadi mengapa jadi kita harus menghafal surah Al-Falaq? Yang pertama, dengan kita hafal surah Al-Falaq, insya Allah kita dilindungi Allah dari berbagai macam kejahatan. Ada 4 kejahatan ketika seseorang itu hafal dan mengamalkannya, yaitu dengan membacanya, dilindungi Allah dari 4 kejahatan. Yang pertama, kejahatan di waktu malam. Yang kedua, kejahatan tukang sihir. Yang ketiga, kejahatan dari jin atau syaitan. Yang keempat, kejahatan orang yang dahil. Yang kedua, kenapa jadi kita harus menghafal surah Al-Falaq? Yang kedua, surah Al-Falaq bisa digunakan atau dibaca ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dibacanya setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, berikutnya kita akan belajar menghafal surah Al-Falaq. Nah, jadi yang pertama nih kita belajarnya dengan cara berulang-ulang. Jadi semuanya ikuti bacaan Bapak. Nah, sampai 3 kali kita membacanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat yang kedua lagi. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Coba kelompok sini bacakan ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Bagus. Lanjut ayat yang ketiga. Kita baca berulang-ulang lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri
yang keempat. Kita baca dengan cara berulang-ulang kembali supaya ingat dan hafal. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Sekali lagi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Nah, ayat yang terakhir. Nah, kita baca berulang-ulang kembali supaya tambah ingat dan hafal. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba kelompok sini bacakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Semuanya sadaqallah. Nah, berikutnya naklah Bapak ingin memberikan pertanyaan, yaitu post-test. Nah, tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang menghafal surah Al-Falaq. Nah, jadi di sini Bapak ada amplop, 4 amplop, yaitu untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, untuk mengetahui hafalan kalian. Nah, hafalkah sudah belum, Kak? Nah, nanti ketahuan dalam menyusun ayatnya. Kalau hafal, nanti menyusun ayatnya pasti sesuai urutannya. Nah, sekarang Bapak bagikan dulu yang pertama untuk kelompok 1. Nah, di sini kelompok 1 amplop lah. Ini kertasnya. Nah, silahkan ditempel, disusun ayatnya dari ayat 1 sampai ayat kelima. Berikutnya kelompok 2. Nah, disusunlah ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, berikutnya kelompok 3. Ini amplopnya di dalamnya ada potongan ayat. Nah, disusun sesuai urutannya. Nah, berikutnya kelompok 4. Nah, silahkan disusun ayatnya dari ayat 1 sampai ayat kelima. Nah, berikutnya Bapak minta setiap kelompok untuk maju ke depan. Sudah selesai mengerjakannya? Nah, jadi Bapak minta setiap kelompok mewakili 2 orang untuk maju ke depan. Setiap kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, berikutnya adalah simpulan. Untuk simpulan, Bapak minta setiap kelompok membacakan 1 ayat dari surah Al-Falaq. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat 5-nya kita membaca bersama-sama. Paham? Paham. Bapak minta kelompok 1 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Kelompok 2 ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Kelompok 3 ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kelompok 4 ayat keempat. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Semuanya ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadilah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menghafal surah Al-Falaq dengan lancar. Nah, untuk ini Bapak mengingatkan kembali untuk pelajaran kita minggu depan, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya di rumah, tugasnya adalah Bapak minta kalian menuliskan di buku latihannya ciptaan Allah yang ada di langit apa saja. Nah, itu tugasnya naklah. Oke. Untuk menutup hari ini, pelajaran kita hari ini,
kita berdoa bersama-sama dulu. Untuk ini Bapak minta kepada Ananda Iksan. Iksan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Silakan duduk. Oke, demikian setelah tadi kita bersama-sama membaca doa pula. Demikian pembelajaran kita hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.